Setelah mengetahui kebenaran tentang Duan Fei dari Ah King, serta apa yang harus dilakukan oleh mereka selanjutnya, Ah Long sebagai pemimpin tim lantas segera membuat rencana untuk pergerakan mereka. Sedangkan Duan Fei kecil yang merasa dirinya bukanlah Duan Fei seperti yang diharapkan orang-orang, lantas keluar sejenak untuk menenangkan dirinya. Tak selang lama kemudian, Xinyu ikut keluar menyusul kakaknya. Xinyu menanyakan Duan Fei apa yang sedang dia pikirkan. Namun Duan Fei hanya menjawab bahwa ia sedang ingin menghirup udara segar saja. Duan Fei kecil lalu mengatakan bahwa ia cukup senang melihat kakinya Xinyu sudah pulih, apalagi tubuhnya kini juga sudah lebih tinggi darinya. Setelah sekian lama ia terpisah dengan Xinyu, Xinyu lalu menceritakan segala hal yang terjadi selama Duan Fei pergi. Mereka berbagi kisah masing-masing, baik itu hal-hal yang menakutkan, menjengkelkan, dan segala hal yang menyenangkan. Hingga akhirnya membuat rasa rindu di antara mereka terobati karena sudah sangat lama sekali mereka tidak saling mengobrol. Duan Fei kecil benar-benar sangat bersyukur karena berkat Duan Fei yang satunya, adiknya dan juga banyak orang lainnya berhasil selamat dari bencana. Mengingat Xinyu versi dunia Duan Fei lainnya yang telah mati terbunuh zombie, dan Duan Fei itu hanya bisa melarikan diri karena ketakutan, yang membuatnya kini harus menjalani hidup selama 20 tahun dalam rasa penyesalan. Dan dari hal itu Xinyu kini mengetahui kenapa dulu Duan Fei bersikap aneh padanya. "Xinyu, apa pendapatmu tentangku?" tanya Duan Fei yang penasaran dengan penilaian adiknya terhadapnya. Namun belum sempat Xinyu menjawab, tiba-tiba datang Ah Long yang meminta mereka berdua agar bersiap-siap berangkat karena Anya telah terbangun. "Kakak, kamu tadi bertanya apa?" "Ah, bukan apa-apa. Ini hanya masalah kecil. Ayo bicarakan ini lain waktu." Setelah ini akan jadi sangat sibuk. Ayo, kita pasti bisa melakukannya," ucap Duan Fei yang kemudian pergi lebih dahulu. Meskipun sebenarnya Duan Fei sangat ingin mengetahui jawaban Xinyu, namun tetap saja ia tak memiliki keberanian untuk mendengar jawabannya. Tanpa diduga, tanpa perlu bertanya, Xinyu sudah mengerti akan perasaan kakaknya saat ini. Xinyu lantas menggandeng tangannya Duan Fei serta mengalihkan pembicaraan ke arah yang konyol, yaitu Xinyu meminta kakaknya agar segera memberikan pilihan antara menerima Xiake atau Kahlansi sebagai kekasihnya. Xinyu yang sangat bersemangat menanyakan hal itu lantas membuat Duan Fei tidak habis pikir, karena bagaimana bisa Xinyu menanyakan hal seperti itu di saat yang seperti ini. Meskipun di lain sisi, Duan Fei juga menyadari bahwa dirinya tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi Xinyu agar tetap tersenyum. Karena saat ini, yang bisa melakukannya hanyalah Duan Fei yang ada di dunia seberang sana. Tempat lalu berpindah ke dunia di mana Duan Fei dewasa berada. Terlihat kini Duan Fei sudah hampir sampai di sebuah pulau di mana Hell Demon's Dragon berada. Selain dirinya, juga ada banyak kapal yang sudah bersandar di sisi pulau, yang mana mereka semua adalah orang-orang kuat. Mengingat syarat minimal untuk dapat memasuki pulau tersebut adalah harus berada di rank A. Ding Ling memberitahukan bahwa orang-orang itu saat ini belumlah tergabung ke suatu tim, karena mereka hanya bisa membentuk tim ketika mereka benar-benar telah dinyatakan lolos ujiannya. Dan Duan Fei pun mulai mendarat di pulau tersebut. Sesaat setelah mendarat, Ding Ling langsung pergi meninggalkan Duan Fei, karena ia harus mendaftarkan nama Duan Fei terlebih dahulu. Pada saat itu juga, Duan Fei mulai mendengar ucapan orang-orang yang menilai buruk tentangnya. Mereka menganggap Duan Fei hanya sekedar orang bodoh yang bisa datang ke tempat itu sesuka hatinya. Jadi mereka pun juga memperkirakan bahwa Duan Fei hanya akan gagal dalam ujian masuk nanti. Kemunculan banyak orang dari berbagai penjuru kali ini memang adalah sebuah efek, dikarenakan pemerintah telah mengumumkan akan merekrut banyak orang dari luar. Jadi tentu saja akan banyak orang yang mencoba peruntungan. Selain itu, zombie yang akan diburu kali ini adalah zombie tingkat S. Jadi sudah pasti hadiah luar biasa dari membunuh zombie tersebut akan menarik perhatian banyak orang. Sedangkan Duan Fei yang mendengar ucapan-ucapan orang itu malah hanya membuatnya menyadari bahwa ia telah benar-benar kembali ke tempat asalnya. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang lewat di sampingnya Duan Fei. Duan Fei merasa bahwa wanita itu tidaklah asing. Sedangkan di tenda ketua tim berada,
Terlihat ada prajurit yang melapor pada ketuanya bahwa semua kandidat yang akan ikut serta dalam penyerangan ke markas Hell Demons Dragon sudah berkumpul semuanya. Prajurit itu juga memberikan 2 pucuk surat rekomendasi, dan setelah ketua membacanya, ternyata salah satu surat rekomendasi itu berasal dari Komandan Luoyang, dan yang satunya lagi berasal dari orang yang benar-benar tidak ia duga, yaitu Black Empress Witch. Meskipun ketua merasa tak dapat menolak kandidat yang direkomendasikan, namun tetap saja mereka berdua juga harus mengikuti tahap ujiannya. Karena dengan begitu ia juga akan bisa melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh mereka berdua. Kembali ke tempat Duan Fei yang sebelumnya sedang terkejut dengan kemunculan seorang wanita yang melewatinya. Duan Fei kemudian memberanikan diri untuk menanyakan apakah wanita itu bernama Nona Xiake. Dan ternyata memanglah benar, wanita itu memang benar-benar adalah Xiake. Hanya saja Xiake yang saat ini bukanlah Xiake yang mengenali sosok Duan Fei. Jadi terpaksa Duan Fei harus beralasan bahwa sebelumnya ia pernah bertemu Xiake di shelter, dan ada kemungkinan Xiake telah melupakannya. Tidak mungkin, orang yang bisa datang ke sini pastilah adalah orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jika kau memang memiliki kemampuan seperti itu, tidak mungkin aku tak mengenalimu. Katakan, siapa kau sebenarnya? Tanya Xiake dengan serius. Tenang dulu, aku di sini hanya ingin menyapamu. Kau itu terlihat mencurigakan, ucap Xiake lagi dengan ketusnya. Di saat Duan Fei masih salah tingkah dikarenakan Xiake yang ternyata sangat sensitif, kemudian muncullah ketua pemburuan yang meminta semua orang agar tetap tenang. Dia bernama Wu Wei, seorang pemimpin yang bertanggung jawab mengawasi The Hell Demon Dragon. Wu Wei memberitahukan bahwa dirinya sangatlah senang kali ini ada banyak orang yang bersedia ikut ke dalam perburuan. Namun ia juga memberitahukan bahwa mereka telah gagal dalam misi tersebut sebanyak 23 kali dan telah mengalami banyak kerugian. Jadi pembentukan tim kali ini adalah untuk yang terakhir kalinya, dan jika kali ini gagal juga, maka kedepannya area tersebut akan ditutup dan dijadikan sebuah area terlarang untuk keamanan umat manusia. Dan selanjutnya akan dilakukan pemilihan peserta yang mana hanya akan dipilih 8 orang saja. Jadi bagi siapapun yang datang ke tempat itu hanya untuk coba-coba, Wu Wei meminta mereka agar segera pergi, karena sesuatu yang akan dihadapi nanti adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Semua orang kini mulai mengantri untuk menjalani pengetesan. Melihat banyaknya peserta yang mendaftar, ditambah lagi juga ada penyeleksian untuk bisa ikut serta, Duan Fei lantas menanyakan hal itu pada Xiake. Xiake lantas menjawabnya bahwa itu memang selalu dilakukan setiap kali akan dilakukan penyerangan The Hell Demon Dragon. Dan Wu Wei juga adalah yang selalu menjadi pemimpinnya. Masalah kekuatannya sudah tidak perlu diragukan lagi, karena Wu Wei adalah salah satu dari 10 besar rank S. Namun meskipun begitu, mereka tetap saja gagal dan sudah lebih dari 20 kali. Duan Fei yang terdiam sesaat setelah mendengar penjelasan tersebut, Xiake malah menjadi curiga pada Duan Fei. Karena bagaimana bisa Duan Fei tidak mengetahui apapun mengenai hal itu. Hingga akhirnya, tibalah saatnya bagi Xiake dan Duan Fei untuk melakukan pengetesan. Wu Wei cukup terkejut melihat 2 orang yang direkomendasikan ternyata sudah saling mengenal. Kemudian Wu Wei meminta mereka berdua agar masuk bersamaan untuk menghemat waktu. Sesampainya di dalam, Wu Wei memutuskan akan menguji Xiake dan Duan Fei secara langsung. Jadi Wu Wei meminta petugas di dalam agar keluar terlebih dahulu. Di depan mereka sudah ada sebuah mesin pengukur kekuatan yang mana mereka hanya perlu berdiri di atasnya dan lalu meletakkan tangan di atas benda seperti monitor. Sebenarnya Wu Wei sudah yakin bahwa mereka berdua sebagai orang yang direkomendasikan sudah pasti sangat kuat. Jadi pengetesan kali ini hanya sekedar formalitas. Namun Xiake yang memilih untuk tetap mengikuti prosedur, dirinya lantas maju terlebih dahulu untuk melakukan pengetesan. Karena baginya jika seandainya dia tak cukup kuat, maka nantinya ia hanya akan menjadi penghalang. Dan kemudian diketahuilah bahwa Xiake kini telah mencapai rank A, tahap puncak, dan hanya sedikit lagi untuk mencapai rank S. Duan Fei tidak menyangka bahwa di dunia itu Xiake ternyata sangatlah kuat. Xiake dinyatakan lulus pengetesan dan diminta agar menuju ruangan istirahat. Namun Xiake menolak
Karena ia merasa Duan Fei juga berasal dari shelternya. Jadi ia memilih untuk menunggu Duan Fei. Sontak Duan Fei panik mendengar ucapannya Xiake. Begitu pula dengan Wu Wei yang terkejut mendengarnya. Hingga di saat Wu Wei memberitahukan Xiake bahwa Duan Fei bukanlah berasal dari shelter Luoyang, melainkan Duan Fei kemari karena rekomendasi dari The Black Empress. Sontak Xiake sangatlah terkejut hingga tak percaya bahwa The Black Empress telah merekomendasikan seorang manusia. Duan Fei yang kini bingung harus berkata apa, lantas langsung maju ke mesin pengetesan dan memberitahu Xiake bahwa nanti ia akan menjelaskannya. Duan Fei menyadari kesalahpahaman kini akan menjadi lebih besar, namun dirinya yang juga harus menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lantas mencoba mengatur kekuatannya ke tingkat yang setara dengan Xiake. Di luar, masih ada dua orang yang sebelumnya telah meremehkan Duan Fei. Mereka mengetahui bahwa Duan Fei saat ini sedang berada di dalam, dan mereka masih menganggap bahwa Duan Fei hanya akan gagal dalam tes tersebut. Hingga tiba-tiba, ledakan energi yang sangat kuat terpancar dari dalam tenda, yang kemudian ledakan energi tersebut juga membuat orang-orang yang berada di depan tenda hampir terdorong oleh energi kuat tersebut. Duan Fei baru saja melepaskan sedikit kekuatannya. Wu Wei sangatlah terkejut mengetahui energi yang terpancar dari Duan Fei ternyata sangatlah kuat. Begitu pula dengan Xiake. Dia juga tak kalah terkejutnya. Baguslah, aku sudah mengatur kekuatanku, pikir Duan Fei yang sedikit merasa tenang. Wu Wei dan Xiake mulai penasaran dengan hasil pengukuran kekuatannya Duan Fei. Hanya saja, kemudian mereka hanya bisa terheran-heran, karena bagaimana bisa ledakan energi kuat seperti itu hanya menunjukkan rank A. Malahan Wu Wei juga bingung, karena dengan rincian data yang ditampilkan harusnya Duan Fei berada di atas rank S. Tapi entah mengapa hanya menunjukkan rank A. Dan mereka berdua lalu hanya menganggap bahwa itu semua sangatlah mencurigakan. Duan Fei yang melihat kedua orang itu mulai mencurigainya, lalu berpikir sepertinya ia belumlah mengatur kekuatan sepenuhnya. Jadi ia pun kemudian berakting berpura-pura kelelahan seperti telah kehabisan semua energinya. Namun usahanya Duan Fei itu malah hanya membuat mereka berdua semakin curiga. Menarik. Namamu itu Duan Fei kan? Bolehkah aku menanyakanmu sesuatu? Kenapa Black Empress sampai mengirimkan orang sekuat dirimu ke sini? Jangan bilang kalau kau hanya datang untuk barang jarahan, tanya Wu Wei. Duan Fei yang berpikir bahwa ia harus mengatakan yang sesungguhnya, lantas menjawab, "Aku kesini untuk menyelamatkan dunia." Wu Wei lalu terdiam untuk sesaat. Itu bagus sekali. Tak peduli apapun itu, aku mengucapkan selamat kepada kalian berdua karena berkualifikasi untuk bergabung dengan tim. Silakan beristirahatlah di belakang tenda. Duan Fei dan Xiake lalu menuju ke tenda belakang. Sesampainya di sana, ternyata juga sudah ada beberapa orang yang juga telah lulus dalam ujiannya. Tak selang lama kemudian, lalu diikuti juga oleh dua orang yang sebelumnya meremehkan Duan Fei. Hanya saja mereka lulus dikarenakan beruntung setelah ledakan energi dari Duan Fei tadi telah membuat banyak orang melarikan diri. 8 orang yang dibutuhkan kini semua telah terkumpul. Wu Wei lalu hadir menyambut mereka semua dan meminta mereka semua agar saling memperkenalkan diri. Karena nantinya mereka akan diminta membentuk kelompok. Masing-masing kelompok maksimal hanya boleh terdiri dari 3 orang. Karena nantinya akan ada 4 orang dari guild bergabung dengan masing-masing kelompok dan menjadi ketua kelompoknya. Perburuan akan dilakukan pada esok pagi. Jadi Wu Wei meminta mereka semua untuk beristirahat dengan baik. Tiba-tiba, datang seseorang bernama Fang Yi, seorang warrior rank A dengan kemampuan Blazing rank A. Ia datang menghampiri Duan Fei dan meminta agar membentuk kelompok dengannya. Namun Duan Fei langsung menolak ajakan tersebut dengan mengatakan bahwa ia telah membentuk kelompok dengan Xiake dan tak memerlukan tambahan orang lagi. Sontak perkataan Duan Fei itu pun membuat Xiake terkejut karena memang sebelumnya ia tak pernah merasa membentuk tim dengannya. Fang Yi lantas tersinggung dengan penolakan dari Duan Fei tersebut. Lalu datang juga seorang pria bernama Wei Er, rank A. Ia menanyakan Xiake secara langsung karena terlihat Xiake belumlah tergabung ke dalam kelompok manapun. Jadi ia meminta Xiake agar bergabung dengan kelompoknya. Xiake lantas juga menolak ajakannya Wei Er.
Namun, Wei Er tidak berhenti sampai situ saja. Ia lalu mencoba merangkul Xiake dan memintanya agar tidak menolaknya begitu cepat. Hingga di saat tangan Wei Er sudah akan menyentuh pundaknya Xiake, Duan Fei langsung menangkap tangannya Wei Er. "Hei, apa kau tidak mengerti bahasa manusia?" ucap Duan Fei yang mulai kesal pada Wei Er. "Hei, cepatlah nyahkan tangan kotormu itu. Atau jika tidak, aku benar-benar akan merubahmu menjadi mayat. Coba saja kalau kau bisa. Kita lihat saja siapa yang akan mati terlebih dahulu." Mereka berdua pun kini saling memancarkan energinya masing-masing. Energi dari keduanya sangatlah kuat, hingga membuat permukaan di sekitar menjadi rusak. Bahkan menurut Xiake, energi itu juga sudah lebih kuat dibandingkan energi yang dipancarkan Duan Fei sebelumnya. Membuat Xiake bertanya-tanya mengenai siapa sebenarnya Duan Fei itu. Hingga di saat Wei Er mulai kesal dan akan menyerang, tiba-tiba muncul Wu Wei meleraikan mereka berdua. "Hentikan pertarungannya sampai di sini. Apa kau tidak memandang keberadaanku di sini? Karena kau yang memintanya, maka aku akan melakukan yang kau mau. Ya, terima kasih atas kerjasamamu. Bagaimana denganmu?" Duan Fei yang menyentuh Wu Wei sekaligus ingin membaca kekuatannya, lalu hanya terdiam. "Jawab aku." "Aku mengerti. Terima kasih. Baiklah, kita akan akhiri sampai di sini. Jika konflik ini terus berlanjut, maka aku akan mencabut kualifikasi kalian," ancam Wu Wei kepada Duan Fei dan Wei Er. Xiake kini juga tak lagi menolak bahwa ia akan bergabung dengan kelompoknya Duan Fei, dan Duan Fei juga memastikan bahwa 2 orang saja sudah sangat cukup. Dan kemudian mereka semua pun juga mulai membentuk kelompok mereka masing-masing, yang mana 2 kelompok yang tersisa terdiri dari 3 orang. Mereka semua lalu diminta agar beristirahat karena pada jam 9 pagi mereka semua akan berangkat. Malam semakin larut. Duan Fei lalu malah memanggil Xiake untuk menemuinya. Duan Fei mencoba menebak niat sebenarnya Xiake yang ikut dalam penyerangan tersebut pastilah untuk menginvestigasi operasi penyerangan yang dipimpin oleh Wu Wei. Mendengar hal itu, Xiake lalu mencoba menyanggahnya. Namun, Duan Fei meminta Xiake agar tidak perlu khawatir, karena ia bukanlah bagian dari orang-orangnya Wu Wei. Selain itu, Duan Fei juga yakin bahwa Xiake yang ia kenal pasti tak akan mengambil resiko hanya untuk beberapa jarahan. Jadi pastinya itu juga untuk kepentingan shelter. Dan untuk membuktikan omongannya, Duan Fei lalu menunjukkan sesuatu pada Xiake. Duan Fei menunjukkan kemampuan psikokinesis yang ia kontrak dari Xiake. Xiake yang sangat terkejut melihat kemampuan itu. Duan Fei lalu berkata, "Ya, ini adalah kemampuanmu. Sebelum apokalips, kau adalah petugas polisi. Setelah apokalips, kau bergabung dengan shelternya Luoyang. Aku harap kau mempercayaiku. Aku memerlukan detail informasi mengenai Wu Wei dan operasi ini. Aku memiliki firasat bahwa semua ini tidaklah sederhana. Jadi kuharap kita akan bisa bekerja sama," ucap Duan Fei yang mana dirinya juga sedang terheran-heran kenapa usahanya untuk mengontrak kemampuannya Wu Wei gagal. Xiake kemudian memberitahukan Duan Fei bahwa tak ada partisipan yang selamat dari operasi-operasi sebelumnya. Yang berhasil selamat hanya orang-orang dari guildnya Wu Wei. Di antara partisipan juga ada dari shelter. Itulah mengapa Xiake ingin menginvestigasi apa yang terjadi. Mengenai Wu Wei diketahui sebagai orang pertama yang memiliki kemampuan ganda. Kemampuan pertamanya adalah Mighty Thunderbolts, rank S. Dan untuk kemampuan yang kedua belumlah diketahui, karena belum ada yang pernah melihatnya. Namun berdasarkan rumor, kemampuan yang keduanya juga merupakan rank S. Namun dikarenakan tindakannya selama ini, banyak orang yang menilainya positif. Double rank S? Sedangkan di campnya Wu Wei yang sedang memperhatikan data dirinya Duan Fei, dengan tatapan mencurigakan, ia mengatakan bahwa Duan Fei sangatlah menarik. Sedangkan di dunia yang sebelah, Duan Fei kecil bersama rekan-rekannya juga sedang terbang menuju Pulau Gunung Merapi di mana The Hell Demon Dragon berada. Anya yang sudah pulih juga ada di antara mereka. Anya dalam bentuk fisik dewasa juga sangat terkejut kakak Duan yang ia kenal selama ini menjadi kecil. Sedangkan Duan Fei sendiri malah hanya bisa terheran-heran. Karena apa saja yang telah Duan Fei satunya perbuat sehingga banyak wanita yang mengelilinginya. Untuk sementara, mereka juga berpisah dengan Ah Long.
dikarenakan Ahlong sedang menjemput seseorang yang tak jauh dari tempat tersebut. Mereka pada akhirnya sampai dan Goldie pun membawa mereka mendarat. Sesampainya di sana, mereka disambut Ahlong yang sudah sampai terlebih dahulu. Di sisi Ahlong juga ada Xiao Yun, Rabbit, dan satu orang yang baru direkrut Xiao Yun. Dan ternyata orang itu adalah Wu Wei dengan versi ketika remaja. Ahlong memberitahukan bahwa Wu Wei adalah orang yang sangat kuat. Dia juga memiliki dua kemampuan. Dikarenakan ia tertarik dengan yang akan dilakukan di tempat itu, jadi Ahlong memutuskan untuk mengajaknya. Selamat datang ke dalam tim. Saat ini kami benar-benar sangat membutuhkan kemampuanmu. Ngomong-ngomong, kemampuanmu apa? Sapa Sinyo. Kemampuan pertamaku adalah Mighty Thunderbolts, dan yang kedua adalah... Di waktu yang sama, tanpa diduga dua anak buah Skynet sedang mengikuti mereka. Ternyata dugaan orang-orang Skynet itu benar, bahwa Ahlong juga sedang mencoba merekrut warrior rank S juga. Itulah kenapa mereka selalu saja gagal menemui orang-orang berank S yang mereka cari. Namun kedua orang Skynet itu belumlah mengetahui apa yang sedang akan dilakukan Ahlong dan yang lainnya di tempat tersebut. Jadi mereka berencana untuk terus menunggu dan lalu merebut apa yang telah mereka usahakan nanti. Sedangkan di Gunung Merapi yang berada di dunia seberang, semua orang yang akan melakukan operasi penyerangan The Hell Demon Dragon sudah berkumpul di sana. Wu Wei kemudian memperkenalkan ketiga orang yang akan bergabung ke masing-masing kelompok. Di antaranya, Shadow, rank A, dengan kemampuan Invisibility. Kemudian Iren, rank A, dengan kemampuan penyembuhan. Dan lalu Chuan San, rank A, dengan kemampuan Taun, yang juga nantinya akan menjadi ketua kelompoknya Duan Fei. Semuanya telah siap. Gerbang teleportasi menuju markas The Hell Demon Dragon juga telah terbuka, dan Wu Wei lalu mengajak mereka semua masuk ke dalamnya. Sesampainya di dalam, mereka langsung disambut oleh 3 ekor monster. Wu Wei langsung mengeluarkan pedang foil dan langsung menghabisi ketiga monster itu begitu saja. Kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di ujung jalan dengan 4 buah jalur terowongan di hadapan mereka. Wu Wei kemudian mengatakan bahwa mulai di tempat ini, masing-masing kelompok akan memasuki satu terowongan. Begitu juga Wu Wei, ia juga akan memasuki satu jalur tersebut bersama tim yang ia bawa. Selain itu, Wu Wei juga memberitahukan bahwa temperaturnya akan menjadi semakin panas. Hal itu dikarenakan mereka semakin memasuki ke area inti Gunung Merapi. Oleh karena itu, masing-masing kelompok juga harus bisa mengumpulkan kristal yang ada di sepanjang jalur guna menahan panas tersebut. Bersama-sama melalui jalur terowongannya masing-masing dan kemudian akan berkumpul pada satu terowongan, yang nantinya menggunakan kristal yang didapatkan. Mereka semua akan menuju ke tempatnya The Hell Demon Dragon berada. Kau bersama dengan timmu sendiri. Itu berarti kau sudah cukup kuat untuk menghadapi segalanya. Lalu kenapa kau tidak mengumpulkan kristalnya terlebih dahulu? Dengan begitu, kita akan bisa dengan lebih cepat menghadapi The Hell Demon Dragon. Ataukah mungkin kau memiliki cara untuk bisa menembus permukaan dan langsung sampai ke bawah? Tanya Wei-er. Itu adalah pertanyaan yang bodoh. Tapi kau tidaklah salah. Aku memang mampu mengumpulkan kristal-kristal itu sendirian. Tapi, jika kalian tidak menyelesaikan tantangan untuk mendapatkan tiket masuknya, maka kalian hanya akan mati ketika memasuki sarang Demon Dragon. Hal yang sama juga terjadi pada tim penyerangan yang sebelumnya. Mereka juga berhasil mengumpulkan kristal. Aku melakukannya bersama mereka, namun pada akhirnya, mereka tetap harus mengalami kekalahan. Jadi pada tantangan ini, kalian harus melaluinya seorang diri. Itulah kenapa kalian harus dipilih terlebih dahulu sebelum dapat mengikuti operasi ini. Dan untuk masalah menembus permukaan, itu adalah pertanyaan yang tak masuk akal. Karena melakukan itu hanya akan membuat struktur menjadi rusak dan akhirnya runtuh. Apa orang-orang sebelumnya juga tewas di jalur mencari kristal ini? Sayangnya iya. Itulah mengapa aku memutuskan bahwa ini adalah rekrutmen terakhir. Aku benar-benar tak ingin membuat kesedihan lagi. Aku benar-benar akan menyerah jika kali ini juga gagal. Xiake hanya terdiam dengan curiga setelah mendengar penjelasan dari Wu Wei. Baiklah, karena kita semua sudah berada di sini, lebih baik bagi kita agar memikirkan hal-hal yang harus kita lakukan nanti. Kita dapat membicarakan hal-hal lainnya setelah kita berhasil bertahan hidup. Janganlah overthinking.
Aku menanyakan hal itu bukan karena aku takut, tapi hanya karena ingin tahu kemungkinan untuk menghemat waktu. Kami bukanlah yang terlemah jika berbicara mengenai hal kekuatan. Aku hanya sedang memikirkan nasib seseorang, ucap Wei sembari memandang remeh Duan Fei. Kalau begitu, ayo kita mulai. Akan merepotkan jika seseorang sampai tertinggal. Baiklah, bersiaplah semuanya. Kita akan pergi. Hei, brengsek! Apa maksud dari ucapanmu itu? Sudahlah, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan nanti ketika kita berhasil keluar. Aku bukan di sini untuk melihat kalian berkelahi. Tunggu dan lihat saja kau. Dan ketiga kelompok pun mulai memasuki terowongannya masing-masing. Xiake dan Duan Fei menyadari mereka tak akan mendapat jawaban dari hanya bertanya. Jadi yang bisa mereka lakukan saat ini adalah terus maju ke depan. Chuan yang merasa bahwa Duan Fei dan Xiake memiliki niat lain dalam operasi penyerangan tersebut, lalu menanyakannya. Dan Duan Fei menjawab, "Kami dengar bahwa kau adalah salah satu orang yang sudah berulang kali mengikuti operasi ini. Dapatkah kau memberitahukanku situasi yang ada di bawah sana? Apakah yang lainnya benar-benar telah mati? Dan apakah itu ada hubungannya dengan Wu Wei? Kau lebih baik fokus pada apa yang akan terjadi. Dan lebih baik bagimu untuk tidak menanyakan apapun mengenai Tuan Wu Wei," jawab Chuan. Hingga beberapa saat kemudian, di depan mereka kini sudah ada monster yang menghadang. Perburuan satu di antara 3 monster rank S yang harus diburu akan segera dimulai. Bagaimana kisah Duan Fei selanjutnya? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.